Kita sering sibuk mempercantik amal, tapi lupa apakah amal itu hidup atau tidak. Kita bangga dengan banyaknya ibadah, tetapi jarang bertanya apakah hati kita hadir ketika kita melakukan ibadah itu. Dan yang paling menakutkan adalah bisa jadi amal kita terlihat besar di muka bumi, tapi tidak bernilai di langit. Karena ruhnya tidak ada sama sekali. Ada sebuah ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal itu hanyalah bentuk yang berdiri, sedangkan ruhnya adalah hadirnya rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Betapa dalam kalimat ini. Ia mengajarkan bahwa amal itu hanya jasad. Salat adalah jasad. Sedekah adalah jasad. Puasa adalah jasad. Dzikir, dakwah, mengajar, membantu sesama, semuanya itu jasad. Tapi yang membuat jasad itu hidup, yang membuatnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuatnya terbang tinggi ke langit adalah ikhlas. Ruh yang tersembunyi namun sangat agung nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bangga dengan panjangnya ruku dan sujud kita, tetapi lupa apakah hatinya ikut ruku dan sujud. Kadang kita bangga dengan besarnya sedekah, namun kita lupa apakah kita memberi karena Allah atau sekedar ingin dilihat oleh sesama manusia. Kadang kita sibuk dalam dakwah, kesana kemari terus, namun tidak pernah mengecek apakah kita berdakwah karena cinta kepada Allah atau demi nama dan pujian dari makhluk saja. Ikhlas tidak bisa dipoles dan tidak bisa dibuat-buat. Ikhlas hanya lahir dari hati yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, selain ikhlas, amal itu hanya gerak tubuh yang biasa, seperti lampu yang tanpa listrik, seperti tubuh yang tanpa nyawa, seperti kapal yang berlayar tapi tanpa arah. Itulah mengapa sebagian orang merasa kosong meskipun banyak amalnya. Amalnya ada, tetapi ruh amal itu hilang. Dan ada pula orang-orang yang amalnya sedikit, tapi hatinya jernih, nuraninya lembut, dan ikhlasnya kuat. Sehingga Allah tinggikan derajat mereka lebih tinggi daripada mereka yang tampak banyak amalnya. Ikhlas membuat amal kecil menjadi besar. Ikhlas membuat sedekah 1.000 rupiah lebih berat timbangannya daripada sedekah jutaan tanpa niat yang benar. Ikhlas membuat air mata 1 tetes lebih berarti daripada tumpukan ibadah yang hanya mengejar citra. Karena Allah tidak melihat bentuk amal kita. Allah melihat cahaya yang menyertai amal kita itu. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar setiap amal kita memiliki ruh yang hidup. Ya Allah, hidupkan salat kami dengan kehadiran hati. Hidupkan sedekah kami dengan ikhlas. Hidupkan dakwah kami dengan niat yang suci. Hidupkan seluruh amal-amal kami hingga Engkau menerimanya
sebagai bukti cinta kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya amal tanpa ikhlas hanya bergerak di bumi, tapi amal yang ikhlas terbang ke langit dan disambut oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dikenal, ingin dipuji. Tapi sedikit yang sadar bahwa pohon yang tinggi harus ditanam jauh di dalam tanah sebelum ia mampu berdiri tegak di atas bumi. Jangan buru-buru ingin terlihat, karena yang tumbuh tanpa ditanam itu tidak akan pernah berbuah. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah mendengar sebuah ungkapan, idfin wujudaka fi ardil khumul pama nabata mimma lam yudpan la yatimmu natajuhu. Kuburlah keberadaan dirimu dalam tanah ketidaktenaran, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan sempurna buahnya. Sahabat, ini adalah pelajaran besar bagi jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Sebelum Allah angkat derajat kita, Allah akan menanam kita dulu dalam kerendahan. Sebelum kita dikenal manusia, kita diuji. Apakah kita tetap beramal meski tidak dilihat? Apakah kita tetap berbuat baik meski tidak dipuji? Apakah kita tetap berdakwah meski tidak viral? Allah tidak akan menumbuhkan orang yang masih haus sorakan manusia. Saudaraku, tanah tempat kita dikubur itu bernama ketidakterkenalan, kehinaan diri, kesunyian, keikhlasan, dan kesediaan untuk tidak dihitung manusia. Di situ kita ditempa. Di situ Allah membersihkan niat kita. Di situ Allah mematangkan jiwa kita. Di situ Allah mengajarkan kita makna menjadi hamba. Dan ketika waktu kita tiba, Allah akan menumbuhkan kita. Bukan karena kita ini hebat, tapi karena kita sudah siap. Lihatlah para ulama, para wali, para guru ruhani. Mereka bukan muncul secara tiba-tiba. Mereka melewati masa-masa panjang yang sunyi dari pujian, berat dari ujian, dan rendah dalam pandangan manusia. Nyaris tidak ada yang mengenalnya, bahkan hina di mata manusia. Namun justru dari tanah kerendahan itulah Allah menjadikan mereka pohon yang teduh, yang menaungi banyak jiwa yang kehausan cahaya. Maka jangan gelisah bila kita belum terlihat. Jangan sedih bila amal kita sepi penonton. Jangan berkecil hati bila kebaikan kita belum dihargai. Allah sedang menanam kita. Allah sedang menutupi diri kita. Allah sedang mematangkan jiwa kita. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan menumbuhkan kita dengan pertumbuhan yang indah, pertumbuhan yang kuat, pertumbuhan yang berkah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rela ditanam sebelum ditinggikan, rela disembunyikan sebelum disinarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.